Ini bukan robot vakum biasa ya. Robot vakum otomatis yang canggih ini, bisa manjat ini, baru diperkenalkan di CES 2025 yang lalu. Ini adalah Dreamy X50 Ultra. Nah, robot vakum ini sudah datang ke kantor kami dan kami akan coba ya. Di CES 2025 yang lalu, Dreamy menampilkan banyak sekali kemampuan unik dari robot vakum yang satu ini. Ada ProLift System yang memungkinkan robot ini untuk memanjat sampai ketinggian total 6 cm. Lalu ada VersaLift Navigation yang bisa disembunyikan ke dalam unit robot vakum ini. Ini memungkinkannya untuk membersihkan kolong meja, tempat tidur, lemari, atau sofa yang ketinggiannya itu 90 mm atau 9 cm. Ada juga Dual Flex Arm Technology yang membuatnya bisa menjangkau sudut-sudut ruangan serta tempat yang sulit dijangkau dengan lebih baik. Tapi tentunya nggak cuma itu aja keunikan dari si Dreamy X50 Ultra ini. Nah, dalam video ini kita akan bahas dan kita akan kupas tuntas kelebihan dari robot vakum canggih yang satu ini. Oke, robot vakum ini adalah alat pembersih otomatis yang bisa membantu kita membersihkan ruangan. Umumnya, alat seperti ini bisa menyapu sambil nyedot debu. Dan ada juga yang bisa sampai mengepel lantai ya, seperti Dreamy X50 Ultra yang akan kita bahas ini ya. Tapi banyak yang bilang kalau robot vakum seperti ini biasanya membersihkan ruangan itu kurang menyeluruh dan banyak keterbatasannya. Misalnya untuk sudut-sudut ruangan ya, desain robot vakum umumnya itu memang membuatnya sulit menjangkau sudut ruangan ya. Lalu untuk kolong furniture, nah ini PR banget nih ya. Biasanya robot vakum juga sulit masuk ke kolong tempat tidur ya, atau kolong meja yang pendek-pendek gitu ya. Itu agak sulit ya. Selain itu, kalau di ruangan yang dibersihkan ada perbedaan ketinggian lantai sedikit aja, biasanya robot vakum yang canggih ya itu sudah menyerah. Nah, kalau ini kan ekstra canggih ya. Nah, kalau yang biasa-biasa itu udah nyerah dan tidak bisa menjangkau daerah dengan perbedaan ketinggian seperti itu. Nggak bisa lewat lah intinya ya. Nah, Dreamy mencoba untuk mengatasi masalah-masalah tersebut lewat X50 Ultra ini. Tapi sebelum membuktikan kemampuan robot vakum ini, kita kenalan dulu dengan Dreamy X50 Ultra ini mulai dari isi paket penjualannya. Pertama-tama tentu ada unit robot vakum Dreamy X50 Ultra. Lalu ada beberapa perlengkapan untuk unit robot vakum ini. Ada set main brush, set side brush, ada brush guard, dust box, dan ada 2 mop pad holder ya untuk ngepel. Lalu ada base stationnya. Di sini ada base station rem extension di sini. Lalu ada 2 dust bag ya, di mana yang satu udah terpasang di base station. Lalu ada cleaning solution 200 cc, ada cleaning tool, dan ada paket dokumen. Dreamy juga menyebutkan bahwa ada scale inhibitor yang terpasang di dalam tangki air. Ini bisa mencegah munculnya sedimen atau endapan mineral di dalam tangki air. Nah, unit Dreamy X50 Ultra yang hadir kami ini warna dasarnya adalah hitam ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Diameternya sekitar 35 cm dengan bobot sekitar 4,5 kg. Di bagian atas itu ada VersaLift sensor. Ini adalah mekanisme untuk 360 degrees smart mapping. Nah, dengan dual TOF sensor. Ini disebut membuat navigasi robot vakum jadi lebih presisi lagi. Ya, namanya juga pakai TOF sensor ya. Menariknya, VersaLift sensor ini bisa disembunyikan ke dalam bodi robot vakum ini. Nah, saat sensor ini dalam keadaan muncul atau terbuka, tingginya jadi 111 mm. Nah, sementara saat VersaLift sensor ini disembunyikan, tinggi robot ini jadi hanya 89 mm saja. Ini membuat robot vakum ini jadi bisa menjangkau kolong furniture yang punya celah sekitar 90 mm atau lebih ya. Di bagian atas area VersaLift sensor ini ada 2 buah tombol, yaitu tombol dock dan power clean ya. Tombol dock ini bisa ditekan 1 kali untuk membuat robot vakum otomatis kembali ke base station. Untuk tombol power atau clean ya, kalau kita tekan dan tahan 3 detik, ini bisa untuk menyalakan atau mematikan perangkat. Sementara saat robot vakum di kondisi menyala, tombol ini bisa kita tekan 1 kali untuk memerintahkan robot ini untuk mulai proses membersihkan ruangan. Nah, ada 2 buah mikrofon di area ini. Ya, ada mikrofonnya ya. Lalu ada juga 2 lampu indikator. Satu ditempatkan di tombol power dan satu lagi berupa lingkaran di area VersaLift sensor ini. Keterangan terkait arti tampilan warna di kedua lampu indikator tersebut bisa dibaca di buku panduan Dreamy X50 Ultra. Lalu masih di sisi atas ada cover yang menutupi sisi atas ini. Saat dibuka, di dalamnya ada akses ke dust box atau ya kotak penyimpan debu ya. Dust box ini kapasitasnya adalah 395 cc dan dilengkapi juga dengan filter udara. Ada juga tombol pinhole untuk reset atau wifi. Ini bisa ditekan dan tahan selama 3 detik untuk mengembalikan robot vakum ini ke setting awal. Nah, beralih ke bagian sisi robot vakum ya. Di area depan ada bumper. Nah, ini mencegah robot vakum terbentur ke
ke dinding dan sebagainya ya, biar nggak, ya kalau bentur itu ada bumpernya lah ya. Sama seperti mobil ada bumpernya kalau katanya, itu bumper sebetulnya bukan bumper ya. Nah di tengah bumper ini ada area yang berisikan 3D dual line laser sensor, AI infrared camera, AI HD camera, serta LED auxiliary light. Lengkap tuh. Sementara di bagian tepi bumper ada edge sensor. Beralih ke area belakang. Di sini ada beberapa konektor termasuk untuk charging daya robot vakum ini. Ada auto empty vent yang berguna untuk mengeluarkan debu dan kotoran yang ada di dashboard saat robot vakum berada di base stationnya. Ada juga automatic water refilling inlet ya untuk mengisi ulang air di dalam tangki robot vakum ini. Ya, ada tangki air di sini untuk proses pengepelan tentunya. Sekarang kita ke sisi bawah perangkat ya. Terlihat di area depan itu ada omnidirectional wheel untuk mendukung pergerakan. Ada 2 buah robotic retractable leg ya, atau kaki yang bisa di-retract keluar gitu. Satu di kiri dan satu di kanan. Ini berguna saat robot vakum ini akan memanjat. Jadi ini kunci dari ProLeap system pada perangkat yang satu ini. Ini dijamin durabilitasnya dengan klaim penggunaan sampai 30.000 cycle. Ada juga 2 buah main wheel, ini untuk penggerak utama dari unit robot vakum. Sementara itu di area belakang ada roda tambahan yang disebut sebagai caster wheel. Di area tengah sisi bawah terlihat ada main brush yang disebut sebagai Hyper Stream Detangling Duo Brush. Panjang ya. Ini intinya supaya tidak ada nyangkut-nyangkut ya. Nah di sini terdiri dari satu bristled rubber brush yang cocok untuk membersihkan permukaan keras dan cocok untuk mengangkat kotoran dari celah-celah permukaan yang tengah dibersihkan. Ada juga TPU rubber brush. Ini lebih berguna saat membersihkan karpet misalnya. Nah, kedua brush tersebut didesain khusus agar rambut-rambut ya itu tidak mudah tersangkut. Jadi, ini bisa juga membersihkan rambut yang rontok dari bulu hewan peliharaan kita. Nah, di balik kedua main brush tersebut tentunya ada vakum untuk menyedot debu dan kotoran yang disapu oleh brush tadi. Kekuatan hisapnya sampai 20.000 Pascal. Lalu ada side brush yang ditempatkan di area depan. Ini punya semacam extension assembly sehingga bisa digerakkan ke arah luar bodi robot vakum. Lalu ada juga 2 buah mop holder di area belakang sisi bawah. Mop holder di kiri ini dilengkapi dengan mop extend assembly. Jadi ini juga bisa digerakkan ke arah luar bodi robot vakum. Nah, bisa nongol-nongol keluar ya. Ini merupakan bagian dari fitur side reach yang memanfaatkan dual flex arm technology. Memungkinkan robot vakum ini menjangkau lebih banyak area termasuk sudut-sudut ruangan, celah di bawah sofa atau furniture lain, serta berbagai area sempit lainnya. Nah, jangkauan ekstra yang ditawarkan itu bisa mencapai sekitar 4 cm. Lalu ada juga yang disebut sebagai triple up tech. Ini bisa membuat brush, side brush atau mop itu diangkat sehingga bisa tidak ikut terlibat di proses pembersihan untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ya, saat lagi membersihkan tumpahan cairan, brush dan side brush itu akan diangkat. Sementara kalau lagi bersihin karpet, itu mop ya atau pelnya itu akan diangkat supaya tidak membuat karpet jadi basah. Dan biasanya kan kalau ketemu karpet, mopnya terpasang, dia akan pulang dulu, naruh mopnya, lalu baru balik lagi. Nah, kalau ini nggak perlu ya. Nah, di sisi bawah ini juga ada beberapa sensor untuk membantu navigasi robot vakum. Nah, di dalam robot vakum ini ada juga baterai 6400 mAh, tapi ini tidak bisa kita akses dari luar ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Unit X50 Ultra terbilang banyak sekali komponen yang ada dalam perangkat ini. Sekarang mari kita beralih ke base station ya. Dimensi tapaknya ada di 340 x 457 mm. Ini termasuk RAM extension yang terpasang ke bagian depan base station ya. Sementara tingginya adalah 590 mm atau 59 cm. Nah, di bagian atas base station ada cover yang bisa diangkat. Di baliknya itu ada 2 buah tangki air, satu untuk air bersih dan satu lagi untuk air kotor. Kapasitasnya adalah 4,5 liter untuk air bersih dan 4 liter untuk air kotor. Lalu di permukaan bagian depan ada lampu indikator di area atas. Agak ke bawah ada cover yang bisa dibuka untuk mengakses tempat deterjen cleaning solution dan dust tank. Nah, dust bag atau wadah kotoran itu terpasang di dalam dust tank ini ya. Jadi kalau mau membuang kotoran yang disapu atau divakum oleh robot ini langsung dari sini ya, dengan melepas dust bag dan mengosongkan isinya. Jadi kita tidak perlu membersihkan dari robot vakumnya ya, karena udah ditransfer ya. Ini dimungkinkan karena area docking di base station ini juga punya mekanisme auto empty. Nah, ini menyedot kotoran dari dalam robot vakum ke base station. Sementara untuk mop atau alat pel di robot vakum bisa juga dibersihkan secara otomatis dengan
washboard yang ada di area docking. Jadi air di base station selain digunakan untuk mengisi ulang air di robot vakum, juga bisa digunakan untuk mencuci alat pel. Ini menggunakan Ace Clean Dry Board. Bukan cuma mencuci alat pel saja, ini juga bisa mengeringkannya. Ini bisa mencuci alat pel dengan air panas dengan suhu sampai 80 derajat Celcius. Sementara kalau mau mengeringkannya, dia pakai hembusan udara panas ke alat pelnya. Canggih bener. Nah, fitur mencuci dengan air panas secara otomatis ini disebut membantu mengurangi kotoran yang membandel seperti minyak misalnya ya. Sementara untuk hot drying ini membantu pel tetap kering dan mengurangi bau yang mungkin terjadi. Kedua hal ini tentunya menjaga pel jadi lebih higienis. Nah, fitur self cleaning ini tentunya memudahkan kita supaya nggak perlu mencuci manual semuanya dan menghemat waktu kita. Paling tidak nggak usah sering-sering dibersihin lah. Nah, di area docking ini juga ada beberapa sensor dan konektor untuk proses docking serta charging robot vakum ini ya. Oke, sekarang kita beralih ke sisi belakang base station. Di sini ada kabel power beserta tempat menyimpan kabel dan juga switch on off. Jadi kurang lebih seperti itu ya kelengkapan dan fitur-fitur yang ada di Dreamy X50 Ultra beserta base stationnya. Oke, sekarang mari kita lanjut bahas penggunaannya. Tentunya sebelum bisa dipakai, kita harus siapkan dulu perangkat ini. Berdasarkan panduan dari Dreamy, kita harus menyiapkan base station, memasang RAM station, dan menghubungkannya ke listrik. Setelah itu, kita bisa mengisi tangki air bersih dan wadah deterjen yang ada di base station ini. Ini bisa pakai cleaning solution dari paket penjualan aja dulu ya. Lalu kita juga perlu siapkan unit robot vakumnya dengan memasang kedua mop atau pengepelan dan menghubungkan robot ke base station. Oke, berikutnya kita harus daftarkan si X50 Ultra ini ke aplikasi Dreamy Home yang ada di smartphone kita. Caranya, dari aplikasi kita bisa scan QR code yang ada di bodi robot vakum. Lalu kita akan diminta menghubungkan robot ke Wi-Fi. Nah, setelah proses pendaftaran berhasil, kita bisa langsung pakai si robot vakum ini. Hal pertama yang dilakukan adalah proses fast mapping nih biasanya ya. Ini bisa dilakukan dengan mengikuti instruksi di dalam aplikasi. Jadi, robot akan melakukan scanning ruangan kita untuk membuat peta ruangan. Ya, jadi di sini robot vakum itu akan secara otomatis membuat rute untuk bebersih ya, sesuai dengan peta yang dibuat tadi. Nah, setelah beberapa saat, robot akan otomatis kembali ke base station dan itu berarti fast mapping sudah selesai. Nah, secara standar, robot vakum ini beroperasi di mode vacuum and mop atau ya menyedot debu dan mengepel. Jadi jelas di sini dia akan menyapu dan menyedot debu dan kotoran sekaligus ngepel juga. Nah, selain mode standar vacuum and mop, ada juga mode operasi lain yang bisa dipilih dari aplikasi. Ada mop after vacuuming atau ngepelnya setelah ngevakum ya. Lalu ada vacuum only ya, jadi hanya nyedot debu doang. Dan ada juga mop only atau ya ngepel doang. Kalau kita pilih vacuum only, X50 Ultra ini bisa melepas mop atau alat pel yang terpasang dan meninggalkannya di base station ya. Nggak perlu kita yang nyopot. Kita bisa mulai proses bersih-bersih dengan menekan tombol power di robot sekali aja ya. Atau bisa juga dari aplikasi Dreamy Home. Kemudian robot akan mulai membersihkan ruangan kita sesuai dengan rute yang sudah dibuat. Nah, kalau di ruangan itu ada area dengan sedikit perbedaan ketinggian, ini aman ya. Robot ini bisa melewatinya selama perbedaan ketinggiannya itu tidak mencapai 4,2 cm untuk rintangan 1 tingkat atau 6 cm untuk yang 2 tingkat. Ini berarti robot vakum ini tidak akan terhalang rel sliding indoor, kaki meja atau kursi dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya kabel yang di routing lewat di atas lantai, nah itu bisa dilewati, nggak ada masalah. Tentunya itu kalau kabelnya dibungkus ya. Kalau kabelnya dilepas ya dia nggak akan berani ya. Dia akan balik lagi. Soalnya takutnya ntar malah kelibet ya. Nah, setelah proses bersih-bersih selesai, robot vakum ini akan otomatis kembali ke base station. Nah, di sini base station akan membersihkan unit robot vakum seperti mengosongkan isi dustbox dan mencuci alat pelnya. Ya, biasanya kan kita harus melakukan sendiri ya. Kalau ini otomatis. Nah, seberapa sering unit robot vakum ini dibersihkan bisa kita atur dari aplikasi. Demikian juga setting lain seperti apakah UV sterilization akan dijalankan atau tidak. Oh iya, dia punya UV sterilization. Jadi lebih higienis lagi. Nah, setelah proses bebersih ya, Dreamy merekomendasikan kita untuk mengosongkan tangki air kotor. Tapi ini bukan karena tempat itu akan penuh dalam sekali proses bebersih. Bukan ya. Ini lebih ke arah supaya air kotornya itu nggak kesimpan terlalu lama dan menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Tentunya kita juga nyoba ya, bagaimana kalau robot vakum ini ketemu tangga yang benar-benar ini ya benar-benar tidak boleh dilewati gitu ya. Karena ya robot vakum yang tua-tua yang lama-lama itu bisa jatuh di tangga. Kita harus hati-hati. Nah, yang satu ini tenang, aman, gak ada masalah.
Mau taruh atas meja juga aman, dia nggak jatuh dari atas meja kok. Kurang lebih seperti itu ya kalau terkait penggunaan si Dreamy X50 Ultra ini. Sementara kalau terkait maintenance perangkat ini, tentunya ada beberapa hal yang secara rutin harus kita lakukan. Kurang lebih sekitar 1-2 kali dalam sebulan. Misalnya, mengisi ulang air di tangki air bersih, mengosongkan isi dust bag, mengisi ulang cleaning solution, membersihkan docking area, dan beberapa hal sederhana lainnya. Ya, seenggaknya ini tidak perlu dilakukan setiap kali dia selesai bebersih. Nah, untuk keterangan lebih lanjut terkait maintenance ini, itu bisa langsung aja dibaca di buku panduan dari Dreamy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengujian ya. Sekarang mari langsung aja kita coba pakai si Dreamy X50 Ultra ini untuk bersih-bersih di salah satu ruangan di kantor kami. Ruangan ini kurang lebih 28 meter persegi, ada lantai keramik dan ada karpet di ruangan ini. Kita coba dengan beberapa mode yang ada. Pertama, dengan Clean Genius, dengan mode vacuum and mop ya. Proses bersih-bersih selesai dalam 35 menit dan menghabiskan daya baterai hanya 17% saja. Menariknya saat berada di bagian karpet, mopnya itu benar-benar bisa diangkat ya. Ini membuat karpet jadi nggak basah pada saat proses bersih-bersih. Oke, sekarang kita coba vacuum only. Di ruangan yang sama, proses bersih-bersihnya itu selesai dalam waktu 19 menit saja dan baterainya kepake juga cuma 12%. Sementara kalau kita pakai mop only, proses bersih-bersih itu akan selesai dalam waktu 14 menit saja dan baterai terpakai hanya 11%. Nah, kalau kita bicara soal ruang yang bisa digunakan ya selama area yang dibersihkan itu cukup lebar untuk mengakomodasi ukuran robot vakum ini, tentunya area itu akan bisa dibersihkan. Area tepi ruang dan celah furniture juga dengan mudah bisa dijangkau dengan relatif baik di sini dengan memanfaatkan dual flex arm teknologinya. Untuk sudut-sudut ruangan ini mungkin belum sepenuhnya bisa sampai bersih total ya, terutama untuk mop. Tentunya ya, karena mopnya ya bundar ya. Jadi tetap ada area kecil di sudut ruangan yang emang masih belum bisa dijangkau. Tapi ini udah jauh lebih baik ketimbang robot vakum yang biasa. Nah, buat kolong furniture, selama memang tingginya sedikit lebih tinggi dari alat ini ya, nah bisa aja dijangkau dan bisa dibersihkan oleh robot vakum ini. Sementara untuk area dengan perbedaan ketinggian selama memang di bawah 4,2 cm, dia bisa dilewati dengan baik oleh si robot vakum yang satu ini. Jadi secara umum memang cakupan area yang ditawarkan perangkat ini relatif lebih luas dan lebih banyak ya. Pembersihannya juga bisa lebih detail sebetulnya. Nah, bagaimana tingkat kebersihannya? Menurut kami ini terbilang baik ya. Bahkan rambut yang rontok dari bulu hewan peliharaan itu juga bisa dibersihkan dengan baik sesuai dengan janji mereka dengan Hyper Stream Detangling Duo Brush-nya. Ini berlaku untuk di lantai keramik maupun di karpet juga. Sementara untuk tumpahan cairan ini terbilang bisa ditangani dengan cukup baik di sini ya. Berdasarkan pengujian kami memang belum benar-benar bisa total bersih dan kering dengan sekali lewat saja. Butuh 2 kali proses bersih-bersih untuk benar-benar bersih dan kering. Jadi selama tingkat kekotoran ruangan masih di batas yang wajar ya, wajar kotor harian ya, robot vakum ini bisa membersihkan dengan hasil yang terbilang bagus di sini. Sementara kalau ruangannya relatif kotor, bisa jadi akan butuh lebih dari sekali proses bersih-bersih untuk membuat ruangan yang benar-benar terasa bersih. Ya mungkin kalau itu rumah yang sudah ditinggalin lebih dari 1 bulan, debu sudah menumpuk, nah itu mungkin agak repot memang. Tapi ini bukan berarti semua kotoran pasti bisa dibersihkan ya. Alat seperti ini memang seharusnya bukan untuk noda yang melekat atau penumpukan kotoran yang lain gitu ya. Ini wajar untuk sebuah robot vakum. Jadi kalau misalnya ada cat jatuh gitu udah kering, ya jangan berharap bisa dikerok sama dia. Ya belum ada pengeroknya itu belum ada ya. Nah, lalu bagaimana dengan proses self cleaningnya? Ini memang bisa terlihat membersihkan robot vakum dengan baik di sini. Proses ini berdasarkan pengujian kami berjalan selama kurang lebih 3-5 menit. Ini tergolong cepat loh sebetulnya. Menurut Dreamy, kalau masih ada kotoran yang menempel di alat pel, proses ini akan otomatis diulang lagi. Oke, sekarang kita bahas konsumsi dayanya yuk ya. Ini kita ukur dari colokan listrik base stationnya ya. Kurang lebih konsumsi dayanya sebagai berikut ya. Charging robot vakum itu dia akan makan sekitar 70 watt. Lalu untuk membersihkan robot vakum termasuk cuci pel itu sekitar 680 sampai 760 watt. Sementara untuk charging dari kondisi baterai kosong, kami bisa mengisi ulang baterai robot vakum ini dalam waktu sekitar 3 jam. Tapi tentunya akan sangat jarang kita menemukan si baterai robot vakum ini habis ya. Jadi 3 jam itu kalau memang kita menghabiskan si baterai robot vakum ini, ya jarang lah. Biasanya kan tadi baru sebentar jalan gitu juga udah balik lagi ke base station, udah nge-charge lagi.
Oke, untuk harganya, Dreamy X50 Ultra ini dipasarkan dengan harga Rp21.990.000. Khusus untuk 50 pembeli pertama setelah launching itu akan dapat Dreamy Wet and Dry Vacuum H12S AE yang harganya sekitar 4 jutaan. Lumayan ya, bonusnya lumayan di sini. Oke, kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, setup awal mungkin bisa sedikit merepotkan karena butuh lebih dari satu langkah untuk menghubungkan robot vakum ke Wi-Fi. Tapi ya proses ini kan cuma butuh sekali aja kita lakukan. Dan ini adalah proses yang umum dilakukan untuk setiap robot vakum. Lalu kemudian ukuran base stationnya ini lumayan besar, tapi masih terasa cukup wajar sih untuk kemampuan auto cleaning yang ditawarkan. Ya sisihin aja lah ruang buat base stationnya. Harusnya kalau di Indonesia sih nggak terlalu susah ya. Lalu proses auto cleaning itu kan butuh waktu yang agak lama ya dan membutuhkan daya yang cukup besar, khususnya kalau kita pakai opsi air panas. Ya, yang tadi itu pakai opsi air panas, makanya bisa beberapa ratus watt. Lalu untuk harganya, ya memang kami nggak bisa bilang bahwa harganya ini untuk semua orang ya. Tapi lagi-lagi ini wajar mengingat fitur dan teknologi yang ditawarkan oleh robot vakum ini. Dan memang kan ini robot vakum yang kelasnya premium. Dari sisi kelebihannya, pemetaan ruangannya ini terbilang baik ya di sini ya. Lalu kemampuannya membersihkan itu juga terbilang memadai untuk sebuah robot vakum. Daya vakumnya terbilang tinggi sesuai dengan janji 20.000 Pascal yang diberikan oleh Dreamy. Lalu ProLip System ini membuat robot vakum ini punya kemampuan jelajah yang relatif lebih baik dibandingkan robot vakum pada umumnya. Lalu Versalift sensornya yang bisa ditarik ke dalam bodi perangkat ini membuat si robot vakum ini bisa menjangkau tempat-tempat yang kolong-kolong gitu ya, kolong-kolong lemari gitu ya, kolong ranjang dan sebagainya yang tinggi celahnya itu minimum 9 cm. Sementara begitu dia keluar dari kolong, nah sensornya ngangkat lagi ke atas dan dia bisa memindai ruangan dengan detail sekali. Lalu adanya dual flex arm technology memungkinkan robot vakum ini membersihkan area yang sebelumnya susah dijangkau oleh robot vakum biasa. Kemudian dia bisa secara otomatis membersihkan dustbox dan mop di unit robot vakum. Bahkan ini mendukung juga pencucian mop dengan air panas tadi ya, dan mengeringkan mop secara otomatis juga. Jadi nggak perlu tuh dijemur-jemur gitu ya, enggak ya, beres dikeringin sendiri sama dia. Dan sebagaimana layaknya sebuah robot vakum yang modern ya, dia juga tidak punya masalah mendeteksi adanya ketinggian yang lumayan jauh seperti tangga misalnya. Iya, jadi aman lah ya, nggak bakal kalian tiba-tiba mendengar ada suara gedubrakan gitu ya, robot vakum jatuh di tangga gitu. Nggak, tenang, aman kalau yang satu ini. Lalu pengendaliannya ya, itu dari aplikasi Dreamy Home itu terbilang mudah ya. Kemudian masih ada juga fitur tambahan seperti voice control dan fitur untuk tidak mengganggu hewan peliharaan kita saat proses bersih-bersih. Kemudian kemampuannya dia untuk bisa ngangkat mop atau pengepelan ya, atau ngangkat brushnya juga untuk kondisi-kondisi yang memang membutuhkan itu diangkat. Ini luar biasa sih. Itu membuat dia tidak berhenti-berhenti dan dia tetap bisa membersihkan semua bagian dari ruangan kita. Jadi kita nggak perlu tuh gulung karpet dulu karena robot vakumnya mau jalan, atau naruh robot vakumnya itu memang sengaja di ruangan yang nggak ada karpetnya gitu misalnya. Tenang, bisa diberesin sama dia kok. Dia bisa ngepel dan nyedot debu dengan aman. Ya, Dreamy X50 Ultra ini bisa dikatakan salah satu robot vakum dengan fitur paling banyak, paling lengkap dan inovatif untuk saat ini. Kemampuan membersihkannya terbilang memadai, baik untuk lantai keramik maupun karpet, dan ini juga tidak punya masalah dengan rambut atau bulu hewan peliharaan ya. Saat kami uji, memang itu semua terbukti. Cakupan areanya juga lebih luas dari robot vakum pada umumnya. Kemampuannya untuk memanjat rintangan dan masuk ke bawah furniture itu memang luar biasa. Itu membuat dia jadi lebih fleksibel lagi dalam membersihkan ruangan kita. Ya, saat memperkenalkan X50 Ultra ini, Dreamy memang terkesan sangat mengedepankan ProLip System. Dan ini tidak bisa dipungkiri adalah fitur yang sangat menarik ya. Tapi saat mencoba robot vakum ini, kami merasa bukan cuma itu aja daya tarik utamanya, karena kemampuannya memang segudang. Jadi ini memang adalah sebuah robot vakum yang berbeda, yang punya banyak keunggulan, yang kombinasinya itu sangat sulit untuk dicari saat ini. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.